Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, teman-teman, para pemirsa, pendengar, santriwan santriwati yang masih setia untuk mengaji di channel kami, channel Fathul Atolabah. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan, baik umur, baik rizki, baik keluarga, tempat, dan lain sebagainya. Kita diberi keberkahan dan selalu di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kitab Ghayatu wa Taqrib karangan Syekh Abu Suja rahimallahu ta'ala, amin. Masih berlanjut, kemarin menerangkan syarat wajibnya sholat, sekarang tinggal syarat wajibnya sholat ketika manjing waktunya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal sawiji wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Qabla dukhuli fiha, qabla dukhuli sadurunge mlebu utawi manjing fiha ing dalam salat. Iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Syarat wajibnya salat ketika manjing waktune salat utawi sebelum melaksanakan sholat ada 5. Setunggal utawi 1, taharatul a'dha'i, suci ya gue sucine anggota badan suci, minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis, dari hadas dan najis, badan suci dari hadas dan najis. Syarat yang pertama, badan yang mau melaksanakan sholat ini harus suci, baik hadas najis. Hadas itu seperti apa? Seperti haid, nifas, wiladah, junub, bersih dari itu dan suci, tidak ada najis. Pertama. Yang kedua, wasatrul aurati, lan nutup aurat, bilibasin kelawan anggonan utawi pakaian tohirin kang suci. Yang kedua yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau laki-laki auratnya mulai dari bawah pusar atau mulai dari pusar sampai ke lutut, bawah lutut lebih sempurna. Jadi ketika dalam keadaan kepepet atau terdesak, laki-laki boleh sholat hanya menggunakan sarung, yang penting pusar sampai ke lutut tertutup. Kemudian kalau perempuan, auratnya perempuan itu seluruh badan terkecuali muka dan telapak tangan. Makanya rukuh yang baik, yang bagus untuk perempuan, 1, jelas yang tidak tembus pandang atau tebal, atau setidaknya itu rapat. Yang kedua, rukuh tersebut menutup bagian jakun, karena jakun bukan bagian muka atau leher. Nah, rukuh yang baik itu bagian leher atau bawah jakun, ada kain yang untuk menutupi jakunnya sampai ke bawah ujung jakun itu. Kemudian tangan juga, rukuh yang bagus di sini ada penutupnya biasanya. Makanya perempuan kalau milih rukuh yang baik, jangan yang tembus pandang. Hati-hati, karena itu bagian dari aurat dan masuk syarat wajib menutup aurat. Yang ketiga,
wal wukufu lan jumeneng utawi netepi ngalamakanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Yang ketiga yaitu menetap di tempat yang suci. Tempat untuk sholat adalah bumi, tempat untuk sujud adalah bumi. Jadi dimanapun tempatnya asal suci itu boleh digunakan untuk sholat. Baik itu di atas tanah, di atas pasir, di atas batu, atau di atas daun sekalipun, di atas serumputan boleh, asalkan suci. Ya, perlu diketahui tempat sujud adalah bumi. Itu perlu dikasih pengetahuan. Kotor bukan berarti tidak suci. Contoh kita sujud di atas pasir, bukan berarti pasir itu najis, kecuali kalau tahu pasir itu ada najisnya lah. Beda. Karena tempat sujud itu bukan hanya di atas sajadah, di atas granit, keramik, atau marmer, bukan. Kemudian yang keempat yaitu wal ilmu bituhulil wakti, wal ilmu lan ngaweruhi bituhulil wakti kelawan manjinge utawi mlebune waktune sholat. Yang keempat yaitu tahu waktunya sholat. Makanya kemarin sudah dijelaskan kalau ancer-ancer dengan matahari. Sekarang udah ada jam ya lebih mudah lah. Kemudian yang kelima wastiqbalul kiblati, madhep kiblat, menghadap kiblat, ngadep ngulon utawi menghadap ke arah barat. Nah, kemudian wajawazu tarkul kiblati, wajawazu lan wenang opo tarkul kiblati jenenge ninggalaken kiblat, tidak menghadap kiblat boleh fi halataini ing dalam rong tingkah. Ada dua keadaan ketika kita boleh meninggalkan arah kiblat ketika sholat. Satu, fi sidatil khaufi ing dalam bangeting wedi, dalam keadaan sangat-sangat takut kita boleh sholat tidak menghadap kiblat. Contoh dalam keadaan perang, atau contoh misal kiblat kita menghadapnya ke ruang terbuka dan ruangan terbuka itu misal angker, boleh. Kalau begitu takut kita boleh tidak menghadap kiblat, tapi dengan catatan sangat-sangat takut. Atau misal menghadap ke arah angin yang berhembus karena kita begitu takut dengan angin karena keadaan lagi sakit misal, boleh. Pertama. Yang kedua, wafin nafilati dalam sholat sunnah, bisa farin ing dalam lelungan ngalar rohilati nang ingatase tumpaan. Yang kedua, kita boleh meninggalkan kiblat ketika keadaan sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, kemudian gimana ketika kita sholat di atas kendaraan sholat tapi kita sunnah tidak tahu arah kiblatnya? Contoh misal, contoh ya, contoh seperti waktu saya ke Kalimantan ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. Di sana saya di atas kapal itu 1 hari 1 malam. Ya enggak 1 hari 1 malam sih, sekitar 12 jam lebih lah. Nah itu gimana ketika sholat? Sekarang ada kompas, bisa menggunakan kompas. Nah, kemudian ketika kapalnya belok gimana kok tidak menghadap kiblat? Apakah kita perlu geser? Nggak usah perlu geser atau tetap lompat-lompat, nggak usah. Walaupun itu sholat wajib, nggak usah. Apa sah? Tetap sah. Perlu digantikan? Nggak usah. Itu udah sah. Begitu. Yang penting ketika melaksanakan sholat di atas kendaraan, awal kita sholat itu tetap menghadap ke kiblat. Adapun nanti di pertengahan sholat
kendaraan itu geser, entah itu ke arah timur atau yang lainnya, itu kita nggak usah ikut-ikut. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi ada 5 syarat wajibnya sholat ketika sudah sebelum memasuki sholat. Kemudian di sini ada rokok, bukan berarti sponsor ya, tapi kalau ada yang mau sowan ke tempat kami atau mengantarkan anaknya untuk mondok di tempat kami, silahkan. Nah, ini tersirat mengasih kabar nyong udute samsu. Kemudian kalau di pesantren kami cara biaya sangat minim, karena kita bisa roh aja dan makan sudah ikut ke pondok, kita pakai bisaroh 50.000 per bulan, udah sama listrik dan air, sangat murah meriah. Tapi walaupun murah meriah itu masih banyak yang tidak mau memondokkan pesantren anaknya ke pesantren, masih banyak, padahal penting sekali anak untuk paham tentang agama ya. Semoga kita selalu diberi kerahmatan, berkahan, dan diberi kesadaran bahwa pentingnya akhirat itu luar biasa. Bukan kita hanya hidup di dunia, dan pentingnya akhirat itu bukan cuma pengertian, semoga sampai ke kelakuan kita. Terima kasih, semoga banyak bermanfaat. Bila banyak kekeliruan baik dari tata cara saya mengartikan atau menjelaskan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.